Selamat pagi guys, ketemu lagi dengan Dr. Made Wijaya. Hari ini topiknya cukup menarik ya, kita membahas tentang COVID-19. Mungkin udah bosan dengan COVID-19 ya, tetapi kita kasusnya agak menarik karena negeri tetangga kita, yaitu Malaysia, itu sedang melakukan lockdown dari tanggal 1 sampai 14 Juni 2021. Kenapa dia sampai melakukan lockdown? Itu ternyata terjadi peningkatan kasus COVID-19 secara harian. Bahkan pernah dilaporkan bahwa ruang rawat inap pasien di seluruh negara Malaysia menjadi sangat terbatas ya. Kalau kita bandingkan antara kasus Malaysia dengan kasus di India, itu kasus di Malaysia itu dilaporkan 205,1 kasus per 1 juta penduduk dalam satu pekan. Sementara India hanya 150,4 per 1 juta penduduk dalam satu pekan. Berarti artinya apa? Kasus di Malaysia jauh lebih tinggi daripada kasus di India kalau dihitung persentase per penduduk ya. Tapi jumlah populasi Malaysia kan hanya sekitar 32 juta, jauh lebih kecil dibandingkan India yang mencapai jumlah penduduk 1,4 miliar. Tentu secara jumlah memang India lebih besar. Kemudian cukup menariknya ini kasus di Malaysia ini lonjakan terjadi di minggu-minggu terakhir ini. Bahkan mencapai rekor 63 orang dalam sehari dalam keadaan Malaysia sekarang ini ya. Per tanggal 26 bulan 5 tahun 2021 dengan jumlah kasus baru 7.478 itu yang membutuhkan perawatan ICU itu 756 dengan 377 memakai ventilator. Berarti cukup kasus yang memakai ventilatornya cukup berat ya. Diduga memang COVID dari yang ada di Malaysia ini berasal dari negeri India. Nah, khusus kita kalau bicara tentang COVID di India, mungkin minggu-minggu lalu kita baca di berita-berita online, televisi, betapa kewalahannya pemerintahan dalam penanganan kasus COVID di India. Banyak sekali pasien-pasien yang terbengkalai di halaman rumah sakit, bahkan kadang-kadang tingkat kematian yang tinggi membuat kesulitan untuk bagaimana memakamkan atau membakar kremasi daripada pasien-pasien yang mati karena COVID. Kasus di India agak cukup menarik karena di sini ternyata COVID-nya itu mengalami infeksi sekunder daripada jamur hitam ya. Jamur hitam ini cukup endemik di daerah India. Dia menginfeksi daripada daerah sinus kepala, daerah otak dan paru-paru. Biasanya jamur ini memang hidup di tanah, di tanaman, kotoran hewan, di sayuran maupun buah-buahan yang membusuk. Jamur hitam ini paling mudah hidup di orang-orang yang sistem kekebalan tubuhnya menurun ya, seperti misalnya penderita kanker, HIV maupun orang-orang penderita diabetes. Lalu korelasi antara penderita COVID sama penderita jamur hitam ini adalah penggunaan steroid pada kasus-kasus yang berat yang dirawat menggunakan ventilator yang ada menggunakan pengobatan steroid. Nah, memang tidak semua pasien-pasien COVID itu dirawat dengan menggunakan steroid, tidak semua. Tapi untuk kasus-kasus yang berat ya, yang dirawat di ICU atau yang menggunakan ventilator biasanya menggunakan steroid untuk mengurangi terjadinya gagal napas. Tetapi di India penggunaan steroid ini justru meningkatkan resiko untuk terkena infeksi daripada jamur hitam yang endemik ya. Jamur hitam ini endemik di India
yang dulunya itu menyerang pasien-pasien diabetes, pasien HIV, pasien kanker, tetapi sekarang dia menyerang pasien-pasien yang mungkin dalam tahap penyembuhan daripada COVID, tapi karena selama dia menderita COVID itu menggunakan steroid, jadi diduga steroid ini menurunkan sistem imun pasien, mengakibatkan pasiennya gampang sekali terkena infeksi daripada jamur hitam. Belajar dari kasus ini, ya, belajar dari kasus yang terjadi di India, di Malaysia, kita harus tetap melaksanakan yang namanya gerakan protokol kesehatan, ya. Protokol kesehatan kalau sukses maka walaupun virus COVID di India itu sampai ke Indonesia, maka tetap saja kasusnya bisa ditekan, diminimalkan dengan menggunakan metode protokol kesehatan. Vaksinasi harus kita sukseskan karena dengan vaksinasi kita membentuk kekebalan massal, ya, kekebalan pada seluruh, kalau perlu seluruh rakyat Indonesia diberikan vaksinasi tapi dengan persyaratan khusus, ya, misalnya umur di atas 18 tahun. Kemudian protokol kesehatan yang harus tetap dilaksanakan adalah memakai masker, ya. Masker berguna untuk mengurangi penularan dari pasien seandainya kita terkena COVID untuk menyebar ke orang lain. Kemudian mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, yaitu keramaian. Jadi kalau sedapat mungkin ya nggak usahlah berjalan kemana-mana, cukup di rumah saja. Membatasi interaksi dengan menjaga jarak, ya, interaksi, membatasi mobilisasi, sedapat mungkin semuanya menggunakan teknologi online. Pertemuan-pertemuan dengan menggunakan online, kemudian belanja barang menggunakan online, itu cukup membantu untuk mengurangi penyebaran kasus COVID, termasuk COVID yang dari India. Jadi kalau kita mau belajar dari kasus di India, jangan sampai kasusnya sudah menyebar, kita mengalami kesulitan dalam penanganan, justru itu bisa dicegah kalau dari awal kita melaksanakan protokol kesehatan dan mensukseskan daripada vaksinasi COVID-19. Demikian rekan-rekan topik kita beri judul hari ini adalah bagaimana kita belajar dari kasus COVID di India dan Malaysia, bagaimana supaya COVID itu tidak menyebar di Indonesia, bagaimana agar pertumbuhan ekonomi kita makin hebat, makin mulai bangkit karena kasus COVID-nya mulai terkendali. Demikian, jangan lupa untuk subscribe, like, dan kasih komentar. Terima kasih sebelumnya.